Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada dosen kami yang terhormat, Bu Isna Nugraha, STMT, selaku dosen penelitian operasional 2. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan eh, PPT dari laporan yang berjudul Analisis Strategi Optimal Retail Kesehatan dan Kecantikan menggunakan metode game teori dengan POM-QM pada Guardian dan Watson. Nah, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, yaitu Nur Faizan Ahmad dengan NPM 24233. Dan dengan saya Mega Pratama dengan PM 24240. Oke, di sini kita langsung lanjut aja ke bagian pendahuluan, di mana di latar belakang persaingan bisnis retail kesehatan dan kecantikan di Indonesia semakin seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri. Nah, Guardian dan Watson ini merupakan dua perusahaan retail yang menawarkan produk serupa sehingga terjadi persaingan cukup ketat. Kedua perusahaan bersaing melalui berbagai strategi seperti harga, promosi, pelayanan, kelengkapan produk, dan kenyamanan pokok untuk menarik minat konsumen. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan perlu menentukan strategi yang tepat agar mampu mempertahankan pelanggan dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode game teori dengan pendekatan two-person zero-sum game untuk menganalisis strategi persaingan antara Guardian dan Watsons. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan kepada konsumen dan diolah menggunakan POM-QM for Windows guna menentukan strategi yang paling optimal bagi kedua perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis retail kesehatan dan kecantikan. Nah, di sini ada rumusan masalah di mana penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persaingan antara Guardian dan Watsons. Permasalahan tersebut meliputi faktor-faktor strategi yang mempengaruhi persaingan kedua retail, penerapan metode game teori dalam menentukan strategi optimal, serta menentukan strategi terbaik berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan POM-QM for Windows. Untuk tujuan penelitiannya sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategi yang mempengaruhi persaingan antara Guardian dan Watsons, menganalisis penerapan metode game teori dalam menentukan strategi optimal pada data kesehatan dan kecantikan, serta menentukan strategi terbaik berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan POM-QM. Nah, di sini ada manfaat penelitian di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan game teori dalam menyelesaikan permasalahan persaingan bisnis. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran yang optimal serta menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain. Nah, batasan masalah itu penelitian ini dibatasi oleh analisis persaingan antara Guardian dan Watson sebagai retail kesehatan dan kecantikan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen dan metode analisis yang digunakan adalah game teori untuk menentukan strategi yang paling optimal. Asumsi-asumsinya, penelitian ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu responden memberikan jawaban secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, kondisi pasar selama penelitian dianggap stabil, serta strategi yang diterapkan oleh perusahaan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama proses penelitian berlangsung. Di sini ada tujuan pustaka. eh, Kami mengambil subbab-subbab. Yang pertama itu ada persaingan pasar, eh, yang kedua ada game teori, ketiga ada software COM-QM. Nah, habis itu lanjut ke metode penelitian. Nah, di waktu dan tempat penelitian, penelitian itu dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Proses pengambilan data dilakukan pada 26 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026 sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini. Nah, jenis penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan dan analisis data numerik untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, subjek dan objek penelitiannya adalah konsumen yang pernah berbelanja atau mengenal Guardian dan Watsons. Data yang dikumpulkan meliputi persepsi konsumen terhadap harga, promo, kelengkapan produk, pelayanan karyawan, serta kenyamanan toko. Objek penelitiannya adalah strategi persaingan yang diterapkan oleh Guardian dan Watsons sebagai retail kesehatan dan kecantikan dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam analisis game teori untuk menentukan strategi optimal. Adapun data yang dikumpulkan meliputi jumlah pemain, strategi pemain yang digunakan, keuntungan diperoleh pemain, serta kerugian yang mungkin terjadi dalam persaingan antara Guardian dan Watson. Nah, di sini untuk flowchart dari kelompok kami seperti ini. Lanjut. Oke. Oke, untuk slide selanjutnya di sini masuk ke hasil dan pembahasan. Next. Jadi untuk pengumpulan data, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi persaingan yang optimal antara Guardian dan Watsons
dalam menarik minat konsumen. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang mengetahui atau pernah berbelanja di kedua retail tersebut. Kuesioner ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap Guardian dan Medsos. Untuk data mentah, yang digunakan dalam penelitian berasal dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. Variabel yang dianalisis meliputi beberapa aspek strategi persaingan, yaitu harga produk, promo, atau diskon, kelengkapan produk, pelayanan karyawan, serta tata letak dan kenyamanan toko. Masing-masing aspek dibandingkan antara Guardian dan Watsons untuk mengetahui strategi yang lebih disukai oleh konsumen dan selanjutnya digunakan dalam analisis game teori. Lalu untuk variabel penelitian di sini terdapat lima variabel, yaitu harga produk pada Guardian dan juga Watsons, promo atau diskon pada Guardian atau Watsons, kelengkapan produk pada Guardian dan Watsons, pelayanan karyawan pada Guardian dan Watsons, dan juga tata letak dan kenyamanan toko pada Guardian serta ataupun Watsons. Next. Lalu di sini merupakan tampilan atau eh, pertanyaan pada kuesioner yang sudah kami buat, yaitu di sini terdapat gambar dan juga variabelnya serta pertanyaan dan juga keterangan pada eh, setiap variabel dan juga pertanyaannya. Sini, oke, next. Lalu di sini adalah kelanjutannya, next. Ini juga, next. Lalu di sini merupakan rekap data kuesioner yang sudah kita dapatkan, yaitu berjumlah 150-an lebih. Next. Ya, kita ngambil 150 aja karena sesuai uh, data yang kita ambil untuk dianalisis. Next. Lalu di sini untuk awalnya kita menginput data menggunakan software SPSS. Next. Oke, masukkan semua datanya. Next. Lalu untuk output data SPSS-nya, yaitu yang pertama pada uji validitas. Jadi untuk parameternya yaitu R hitung lebih dari R tabel sampai dengan item tersebut valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item tersebut tidak valid. Dan untuk R tabel yang kita ambil di sini yaitu 148, yaitu yang berarti 0,159. Next. Eh, di sini merupakan analisis yang sudah kita dapatkan. Di sini untuk variabel harga produk pada Guardian, kita mendapatkan nilai sebesar nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,587, yaitu yang berarti lebih besar dari 0,159 serta nilai signifikasinya yaitu 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Lalu untuk variabel harga produk sini nilai persen correlation-nya yaitu 0,592 yang lebih besar dari 0,159, yaitu selanjutnya untuk variabel promo dan atau diskon Guardian mendapatkan nilai persen correlation-nya sebesar 0,641, yaitu lebih besar dari R tabel. Lalu untuk variabel promo atau diskon pada Watson mendapatkan nilai sebesar 0,591. Untuk variabel kelengkapan produk Guardian mendapatkan nilai 0,541. Next. Untuk variabel kelengkapan produk Watsons mendapatkan nilai sebesar 0,522. Variabel pelayanan karyawan Guardian mendapatkan nilai sebesar 0,515. Variabel pelayanan karyawan Watsons mendapatkan 0,573. Variabel tata letak dan kenyamanan toko Guardian mendapatkan 0,663, dan variabel tata letak dan kenyamanan pada toko Watson mendapatkan 0,636. Next. Lalu untuk yang kedua yaitu uji reliabilitas. Jadi hasil analisis dengan menggunakan teknik
Crown Batch Alpha diperoleh koefisien reliabilitasnya sebesar 0,787. Maka hal ini menunjukkan data yang digunakan untuk penelitian sudah reliable atau dapat dipercaya karena nilai ground batch alpanya itu lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,787. Next. Lalu untuk pengolahan data game teorinya, jadi yang pertama kita menentukan matriks payoff-nya. Jadi untuk tabel yang pertama ini yaitu tabel rekap rata-rata hasil kuesioner terhadap strategi perusahaan. Di sini kita langsung masukkan aja yang dimana melakukan penjumlahan terhadap eh, variabel-variabel pada kedua ini, kedua toko. Lalu pada tabel yang ketiga menggunakan K2. Kenapa kita menggunakan K2? Karena untuk menghilangkan nilai negatif pada tabel yang pertama. Next. Lalu untuk perhitungan manualnya di sini berdasarkan grafik di atas diperoleh hasil minimax kolom yang bernilai 8 dan maksimin baris bisa senilai 2. Namun penyelesaian payoff matrix ini dapat diselesaikan dengan metode simplex. Berikut adalah angka yang akan dilakukan untuk perhitungan manual. Next. Nah, di sini untuk tabel simplex iterasi 0, lalu tabel simplex iterasi 1. Next. Lalu untuk tabel simplex iterasi 2 dan juga yang terakhir yaitu tabel simplex iterasi 3. Next. Jadi untuk analisisnya, berdasarkan hasil perhitungan metode simplex, diperoleh strategi optimal bagi kedua retail dengan expect value sebesar 3,99. Jadi Guardian sebaiknya memfokuskan strategi pada tata letak dan kenyamanan toko sebesar 31%, diikuti kelengkapan produk sebesar 27%, harga produk 19%, promo atau diskon 19%, dan pelayanan karyawan sebesar 4%. Sedangkan Watsons sebaiknya memprioritaskan promo atau diskon sebesar 39%, diikuti harga produk 22%, kelengkapan produk 17%, tata letak dan kenyamanan toko 13%, serta pelayanan karyawan 9%. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyamanan toko menjadi faktor utama bagi Guardian, sedangkan promo dan diskon menjadi strategi paling dominan bagi Watsons dalam menarik konsumen. Next. Oke, selanjutnya yaitu kita lakukan perhitungan pada software POM-QM, di mana di sini ada inputnya. Data ini berisikan nilai payoff dalam bentuk matriks setiap brand. Nah, data tersebut akan diolah menggunakan software POM-QM sehingga didapatkan value of games, nilai maksimin, nilai minimax, dan persentase probabilitas dari setiap strategi yang digunakan. Nah, untuk outputnya, itu kita bisa lihat berdasarkan output game teori result diperoleh besar nilai value game yaitu sebesar 3,99 dengan ini value of game merupakan nilai yang diharapkan dari suatu permainan atau antara dua pemain atau lebih. Nah, di sini eh, juga ada output yang lain yaitu output maksimin dan minimax maka diperoleh nilai maksiminnya sebesar 2 dan minimaxnya sebesar 8. Nilai maksimin merupakan nilai maksimum di antara minimum baris sedangkan nilai minimax merupakan nilai minimum dari antara maksimum kolom. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa kondisi tersebut tidak termasuk saddle point karena nilai dari maksimin dan minimax itu tidak sama. Nah, di sini juga ada output probability di mana Guardian memiliki strategi dominan pada tata letak dan kenyamanan toko sebesar 31%, diikuti dengan kelengkapan produk 27%, harga produk 19%, promo dan atau diskon itu 19%, dan pelayanan karyawan sebesar 4%. Sementara itu, Watson memiliki strategi dominan pada promo atau diskon sebesar 39%, diikuti dengan harga produk 22%, kelengkapan produk 17%, tata letak dan kenyamanan toko 13%, serta pelayanan karyawan sebesar 9%. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen lebih mempertimbangkan kenyamanan toko pada Guardian dan promo atau diskon pada Watson. Nah, untuk analisis pembahasannya itu Guardian dan Watson merupakan retail kesehatan dan kecantikan yang saling bersaing melalui berbagai strategi seperti harga produk, promo, kelengkapan produk, pelayanan karyawan, serta tata letak dan kenyamanan toko.
Untuk menentukan strategi yang paling optimal dalam penelitian ini menggunakan metode game teori dengan bantuan software POM-QM. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh value of game sebesar 3,99 dengan nilai maksimin sebesar 2 dan minimax sebesar 8. Karena nilai maksimin dan minimax tidak sama, maka permainan ini tidak memiliki saddle point sehingga digunakan strategi campuran atau mixed strategi. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi dominan Guardian adalah terletak dan kenyamanan toko dengan probabilitas sebesar 31%, sedangkan strategi dominan pada Watson adalah promo atau diskon dengan probabilitas sebesar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan toko menjadi faktor utama untuk mempengaruhi preferensi konsumen terhadap Guardian, sedangkan promo dan diskon menjadi faktor utama yang meningkatkan daya saing Watson. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan di mana berdasarkan hasil analisis game teori tersebut, Guardian disarankan untuk memfokuskan strategi pada terletak dan kenyamanan toko karena memiliki probabilitas tertinggi sebesar 31%. Selain itu, Guardian juga perlu meningkatkan kelengkapan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih optimal. Sementara itu, Watson disarankan untuk memaksimalkan strategi promo atau diskon yang memiliki probabilitas tertinggi sebesar 39%. Selain itu, Watson juga dapat mempertahankan harga yang kompetitif guna meningkatkan daya saing serta loyalitas dari pelanggan. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Next. Jadi untuk kesimpulan, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, faktor strategi yang dipengaruhi persaingan antara Guardian dan Watson meliputi harga produk, promo atau diskon, kelengkapan produk, pelayanan karyawan, serta data letak dan kenyamanan toko. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam menentukan preferensi konsumen terhadap kedua retail. Dan kedua, penerapan metode game teori dengan bantuan software POM-QM berhasil digunakan untuk menentukan strategi optimal melalui analisis payoff matrix dan metode simplex. Hasil pengolahan menunjukkan nilai maksimin sebesar 2 dan nilai minimax sebesar 8, serta value of game-nya sebesar 3,99, sehingga permainan tidak memiliki settle point dan diselesaikan menggunakan strategi campuran atau mixed strategi. Lalu untuk hasil analisis menunjukkan bahwa strategi dominan Guardian dan data letak kenyamanan toko sebesar 31%, diikuti kelangkaan produk sebesar 27%, harga produk sebesar 19%, promo diskon sebesar 19%, pelayanan karyawan 4%, sedangkan strategi dominan Western adalah promo atau diskon 39%, harga produk 22%, kelengkapan produk 17%, tata letak dan kenyamanan toko 13%, dan pelayanan karyawan sebesar 9%. Next. Lalu untuk saran, Guardian disarankan untuk lebih meningkatkan tata letak dan kenyamanan toko agar dapat meningkatkan preferensi serta kepuasan konsumen dalam berbelanja. Watson disarankan untuk mempertahankan dan mengembangkan strategi promo atau diskon agar meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen secara lebih efektif. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi preferensi konsumen serta menggunakan metode perbandingan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 11. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah pengucapan. Sekian dari kami. Ucapkan terima kasih.